Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sebelum kita mulai materi kita pada kali ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kali ini kita akan masuki materi PPKN kelas 9 bab 3, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kompetensi dasar 3.3. Memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4.3. Memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menunjukkan perilaku disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara. Dan yang ketiga, menjelaskan hakikat kedaulatan. Materi ajar kita tentang hakikat dan teori kedaulatan, di mana di dalamnya kita akan membahas mengenai pengertian kedaulatan, sifat kedaulatan, bentuk kedaulatan, dan teori kedaulatan. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Kedaulatan rakyat berarti pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat itu sendiri. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan demokrasi, yang artinya pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang-undang. Sedangkan demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Menurut pendapat Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis yang hidup di tahun 1500-an, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu pertama, asli. Artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen. Artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri, walaupun pemerintah sudah berganti. Yang ketiga, tunggal, yaitu kekuasaan merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Dan yang keempat, tidak terbatas. Artinya, kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Sekarang kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk kedaulatan. Bentuk kedaulatan ada 2. Yang pertama, kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam artinya bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya, yang mengandung sumber daya alam, baik di darat, laut, maupun udara, dan untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain. Sedangkan kedaulatan keluar berarti bahwa pemerintah berhak mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain untuk kepentingan bangsa dan negara. Sekarang kita masuki teori kedaulatan rakyat. Ada beberapa teori kedaulatan rakyat.
Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa. Teori ini pernah dianut oleh negara Jepang pada saat dipimpin Kaisar Tenno Heiko, sehingga dia dianggap sebagai titisan dewa matahari. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Teori ini menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Karena kedaulatan dimiliki para raja, akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang. Teori ini pernah diterapkan di negara Perancis saat dipimpin oleh Raja Louis ke-14. Teori berikutnya adalah teori kedaulatan negara. Teori ini mengemukakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Kedaulatan negara muncul bersama dengan berdirinya suatu negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Peletak dasar teori ini antara lain Jean Bodin 1530 sampai 1596, F. Hegel 1770 sampai 1831, J. Jelinek 1851 sampai 1911, dan Paul Laban 1879 sampai 1958. Pengembangan teori Hegel menyebar di negara-negara komunis. Teori berikutnya adalah teori kedaulatan hukum. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara terletak pada hukum. Pelaksanaan pemerintahan dibatasi oleh norma, sehingga tidak bersifat absolut. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Pelopor teori ini diantaranya Hugo de Groot, Rabbe, Immanuel Kant, dan Leon Duquet. Sekarang kita masukin teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat. Dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Montesquieu 1688 sampai 1755 dan J.J. Rousseau 1712 sampai 1778. Sekarang kita perhatikan ada beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat. Di antaranya, siapakah dia? J.J. Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau social contract. Yang berikutnya adalah Montesquieu, yaitu seorang ahli Prancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak berpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah. Spread of power. Pemegang kekuasaan yang satu tidak mempengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan yang lainnya. Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Baiklah anak-anak ibu, demikianlah materi kita pada kali ini. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.